Mama, saudara-saudara, Salam. Saya menyapa dulu yang di konsistori di belakang mimbar, Salam. Yang di sebelah kiri saya di luar, Salam. Ada sukacita yang di luar? Amin kau? Amin. Ya, yang di sebelah kanan, Salam. Yang di depan mimbar, Salam. Papa Mama, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, sekilas ketika kita membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Kolose ini, kita dapat memahami bahwa isi bacaan yang telah kita sama-sama baca tadi ini merupakan kalimat-kalimat yang memberi peringatan, tetapi juga berisi kalimat-kalimat yang berupa perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose. Papa Mama, saudara-saudara, kalimat peringatan berarti mengingatkan ulang tentang suatu hal yang sudah pernah terjadi kepada seseorang atau kepada sekelompok orang. Misalnya, orang tua mengingatkan kepada anak-anak tentang pendidikan yang telah dilalui. Itu sebuah peringatan. Sementara kalimat perintah berarti menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, Papa Mama, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, jika melihat kembali teks bacaan kita, tentu kita bertanya apa penyebab sehingga Rasul Paulus memberi peringatan tetapi juga sekaligus memberi perintah bagi jemaat di kota Kolose. Karena konteks Kolose pada surat ini ketika dikirim oleh Rasul Paulus, bahwa jemaat di sana sedang diperhadapkan dengan munculnya ajaran-ajaran palsu dari guru-guru palsu, yaitu kaum Gnostik. Papa Mama, saudara-saudara, sekedar perkenalan saja bagi kita, kalau kaum Gnostik ini adalah kaum yang sangat-sangat mengagungkan ilmu pengetahuan. Kaum ini percaya bahwa hanya dengan memahami sains, hanya dengan memahami ilmu pengetahuan, maka orang akan mencapai yang disebut dengan kesempurnaan. Jadi untuk supaya orang bisa bahagia, untuk supaya orang bisa selalu bersyukur tiap saat, untuk supaya dipenuhi dengan sukacita, ya bagi mereka harus menguasai sains, harus mempelajari dan menjiwai ilmu pengetahuan yang didapat lewat filsafat-filsafat para ahli pada saat itu. Jadi Papa Mama, saudara-saudara, guru-guru Gnostik ini mereka menggoda orang-orang Kolose dengan kata-kata filsafat yang indah agar jemaat Kolose ini berpaling dari Injil. Nah, Papa Mama, saudara-saudara, ketika Paulus mendengar berita ini, dia segera menyadari bahwa ini adalah sebuah ancaman besar. Paulus secara sigap langsung mengirim surat agar jemaat dan para penatua di Kolose mereka cepat membaca situasi bahaya ini dan segera bertindak, karena situasi ini bisa menghancurkan iman jemaat. Papa Mama, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, ajaran palsu pada saat itu, yaitu ajaran Gnostik ini, cenderung mengarahkan orang untuk hidup menurut kedagingan, hidup menurut kebutuhan jasmani, hidup menurut standar atau ukuran dunia. Dan ini sebuah ancaman, karena ternyata Gnostik pada saat itu dia bergerak perlahan. Mereka merayu dengan kata-kata yang manis, tetapi itu adalah jerat yang sangat berbahaya.
Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose bahwa cinta akan hikmat, ya, cinta akan pengetahuan dunia itu baik, ya. Mau cari tahu tentang hikmat dunia, mau mempelajari tentang pengetahuan itu baik, ya. Itu tidak menjadi persoalan. Tetapi akan menjadi sebuah masalah jika hikmat dan pengetahuan dunia itu bertentangan dengan Injil. Akan menjadi masalah jika hikmat dan pengetahuan itu tidak berasal dari Kristus. Apa yang disampaikan, apa yang dipelajari tidak menurut kehendak Kristus. Jadi Rasul Paulus mengingatkan supaya harus bijak dalam mencari apa yang ada di dunia. Nah, Bapak Mama saudara-saudara, inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, bahwa jemaat Kolose sudah menerima Yesus. Ayat 6 kita garis bawahi kata menerima. Jemaat telah menerima, berarti jemaat Kolose yang mau untuk mendapat, mereka yang mau untuk mengambil, bukan sebuah paksaan, tetapi karena kehendak hati mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau atas kehendak sendiri, berarti harus hidup bersama Yesus, hidup di dalam Yesus, dan hidup sesuai dengan Yesus yang kehendaki. Karena itu bukan sebuah paksaan. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan orang Kolose bahwa hikmat dan pengetahuan yang sempurna hanya ada di dalam Kristus. Kristus adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Jadi seharusnya tidak ada alasan bagi orang untuk mencari semua perkara dunia itu pada ajaran Gnostik, ya. Karena guru-guru orang Gnostik atau guru-guru ajaran Gnostik, mereka juga adalah manusia yang sama seperti jemaat di Kolose. Percaya kepada ajaran Gnostik sama saja percaya kepada manusia, dan itu berarti kesia-siaan. Amin Bapak Mama. Amin kok. Terlalu bersesak kok Bapak Mama. Tidak ya. Bapak Mama saudara-saudara, jadi Paulus bilang percaya kepada ajaran Gnostik berarti sama saja percaya kepada manusia. Dan saya merasa bahwa kita semua yang ada di sini sudah berpengalaman, ya. Kalau kita terlalu percaya kepada manusia, maka pasti kita akan menerima kekecewaan. Karena manusia, dia bisa meninggalkan kita. Manusia bisa menghancurkan hati kita. Manusia bisa membuat kita putus asa dan lain sebagainya. Ada satu kata bijak yang mengatakan seperti ini, Bapak Mama. Jangan terlalu berharap pada siapapun di dunia ini, karena bayanganmu saja akan meninggalkan engkau di saat gelap tiba. Itu berarti bahwa yang kekal dan abadi, yang tidak pernah mengecewakan, yang tidak pernah ingkar janji, hanyalah Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi berharaplah hanya kepada Tuhan, tidak perlu mencari pengetahuan yang mendatangkan kesia-siaan. Bapak Mama saudara-saudara, oleh karena itu setelah Paulus memberi peringatan bahwa jemaat Kolose sudah hidup di dalam Kristus, jadi mereka harus menolak ajaran palsu tersebut. Kemudian Rasul Paulus memberi perintah lagi kepada mereka. Nah, pada ayat yang ke-7 kita akan melihat apa saja perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus. Saya mencatat ada 3 perintah. Yang pertama adalah Rasul Paulus memerintahkan untuk hidup berakar di dalam Kristus. Bapak Mama saudara-saudari, dengan memakai metafora istilah pertanian,
Rasul Paulus menggambarkan iman itu sebagai sebuah pohon. Sebuah pohon akan kokoh berdiri sekalipun diterpa badai jika akar yang di dalam tanah itu menopang dengan kuat. Jika akar yang tertancap di dalam tanah dengan kuat memberi pertolongan, memberi perlindungan, maka pohon yang tegak lurus ke atas tidak akan tumbang sekalipun badai menerpa. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, Paulus memakai metafora ini untuk memberi gambaran bahwa kuatnya iman seseorang dimulai dari keputusan untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau sudah memutuskan untuk menerima Yesus, maka harus tetap tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus sama halnya dengan berakar di dalam Yesus. Karena Yesus akan memberi kekuatan, akan memberi pertolongan dalam segala situasi. Saat badai menerpa, saat pergumulan datang, persoalan, sakit, penyakit, ya. Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, maka kita tidak akan terkalahkan. Amin, Papa Mama? Kita amin, Papa Mama. Tapi akhir-akhir ini ya, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa kami Kristen, ya, bilang sudah terima Yesus, ya, tapi sangat sulit, ya, bahkan tidak mau berakar di dalam Yesus. Yesus sudah memberi kesempatan, ya, supaya akarnya menjalar kuat, ya. Tuhan menawarkan berbagai macam hal supaya ketika dia sudah menerima Yesus, dia semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mau berakar di dalam Tuhan. Dia memangkas sendiri, dia mencabut. Bahkan ya, Papa Mama, kalau kita lihat musim hujan itu, ya, kalau rumput tumbuh, ya, biasanya kita yang tidak suka dengan rumput yang terlalu tinggi, kita akan campur obat, ya, kemudian kita semprot, ya, di rumput menjadi penghambat pertumbuhan akar, ya. Pagi kita semprot, ya, sore dia sudah kuning, ya, dari hijau sudah kuning, sudah selesai, ya, akar sudah terhambat atau mati. Nah, kadang-kadang Papa Mama, saudara-saudara, orang Kristen juga seperti itu. Tuhan kasih kesempatan untuk berakar, dia sendiri yang pangkas, ya. Kadang-kadang Papa Mama, saudara-saudara, kalau suami atau istri ajak di gereja, ya, banyak yang mulai alasan di dia pasangan, ya. Bahkan Papa Mama, saudara-saudara, ada kesaksiannya yang mengatakan bahwa ketika kotong aja, kotong pu suami, kotong pu istri, dong marah balik sama kotong. Dong bilang, lu yang bisa, lu yang dosa banyak. Itu agak kasar, ya. Tapi yang tidak kasar nanti dong bilang, Papa kok Mama pikas kotong. Apa Mama, saudara-saudara, itu kita yang memperhambat, ya. Anak-anak 35 orang ini, ya. Ingat, kalau berkawan, kalau bergaul, ya, sadar dan cermati baik-baik, ya. Kalau ada kawan yang bilang, sudahlah, tak usah pergi gereja ini, ya, kau di Pantai Teresa, minggu depan kau pergi gereja. Atau kalau ada kawan yang bilang, semua agama tuh sama-sama, ya, iko bepung sama. Kawan yang model begitu itu, ya, 35 orang. Kas tinggal, bisa kok? Bisa kok tidak? Ya. Karena kawan yang model seperti itu, ya, dia akan memangkas akar kalian yang sudah terkait dengan Kristus. Bisa? Papa Mama, saya tanyain anak 35 orang, kalau kawan yang model begitu kas tinggal. Tapi saya tidak bilang
Yang sudah menikah kok kasih tinggal dengan istri, dengan suami. Ini berlaku untuk anak-anak yang baru, bahkan mungkin sudah pacaran ini ya. Kita tidak pacaran lah, kita sudah nikah ini ya. Jangan sampai bilang, oh pendeta bilang kasih tinggal deh, itu jadi alasan kok pulang dan mulai sudah cari-cari sudah. Tidak ya Papa Mama. Jadi orang yang sudah menerima Kristus dan memberi diri untuk berakar dalam Kristus, dia akan memiliki hikmat dan pengetahuan yang seturut dalam kehendak Allah. Hidup akan menghasilkan buah karena Kristus yang memberi pertumbuhan dari akarnya. Itu peringatan, perintah yang pertama dari Rasul Paulus, harus berakar. Yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudara, Rasul Paulus memerintahkan untuk membangun kehidupan iman yang kuat dan penuh ungkapan syukur di dalam Kristus. Bapak Mama, saudara-saudara, dengan memakai metafora istilah arsitektur, Paulus menggambarkan kehidupan itu ibarat sebuah bangunan yang berdiri di atas dasar yang teguh. Ya. Jadi jika iman sudah berakar kuat dalam Kristus, maka hidup akan dipenuhi dengan ungkapan syukur apapun situasi yang kita alami. Jadi dalam situasi apa saja Papa Mama, kita pasti akan mengucap syukur ya. Seperti kalau lilin tak bakar terlalu, kita tetap ucap syukur. Tidak usah bakar lebar, nanti dia tak bakar. Ya. Jadi apapun situasi kita, kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, pasti kita akan selalu mengucap syukur. Amin Papa Mama. Amin. Tapi ini juga persoalan ya, karena banyak orang Kristen yang cenderung untuk tidak mensyukuri akan kehidupan yang dia alami, karena dia memakai standar hidup orang sebagai standar atau ukuran kebahagiaan. Bahkan Papa Mama, saudara-saudara, pola ini tanpa kita sadari sudah mendarah daging dalam seluruh kehidupan manusia. Bahwa terkadang kita ukur kita pun kebahagiaan itu dengan standar yang dibuat oleh dunia. Contohnya Papa Mama, saudara-saudara, kita tahu artis Luna Maya, Papa Mama. Aku ada yang tahu Luna Maya? Oh, tidak ada gambar. Ya, artis Luna Maya kita tahu ya. Kalau artis Nunung OVJ, kita tahu betul. Majelis dong yang tahu. Jemaat tahu kok. Iya, jemaat juga rajin nonton TV ya. Saya kira jemaat hanya rajin dengar majelis khotbah saja. Ya. Oh. Baik Papa Mama. Jadi kalau ada dua artis Luna Maya dan artis Nunung, ya. Kira-kira kita bilang mana yang cantik? Luna ya. Mama dong yang jawab, Bapak saya yang jawab dong. Banyak orang akan bilang Luna Maya yang cantik ya. Kenapa bilang Luna Maya yang cantik? Karena standar kecantikan yang terpolarisasi dari dulu adalah cantik itu harus putih, ya, harus langsing, tinggi, ya, punya badan proporsional, ya. Itu standar yang dibuat ya. Jadi Papa Mama, saudara-saudara, karena standar itu ya, maka banyak sekali perempuan-perempuan ini Papa Mama, mereka berlomba-lomba supaya jadi cantik menurut standar itu. Beli ame ini pemutih dong ini Papa Mama. Tidak tahu itu BP POM kosonde, itu merkuri kosonde, gosok bermain di muka dong. Tapi lupa gosok di leher. Akhirnya leher warna lain, muka warna lain ya. Kemudian Papa Mama, kalau bulan Desember itu ya,
Mungkin di Kota Kupang tidak ada, itu di tempat lain. Tapi hampir kita rasa-rasa kayak kota sudah beli ambil perempuan yang rambut keriting lah. Bahkan untuk memenuhi standar kecantikan papa mama yang bilang proporsional 49-50, kasihan. Banyak yang menyiksa diri ya, sonde mau makan ya, diet lah, minum ini minum itu. Kasihan papa mama ya. Papa mama artis dong itu ya. Mereka jaga badan, jaga kulit, jaga penampilan karena mereka dibayar ya. Kalau tidak begitu dong sonda padoi. Nah kita nakar mana sudah, rugi tambah ada lagi ya. Papa mama saudara-saudara, jadi jangan pakai standar dunia untuk mengukur kebahagiaan kita supaya kita bisa bersyukur ya. Ada satu kata bijak yang bagus, dia mengatakan bahwa selama kamu bisa menerima dirimu sendiri apa adanya dan merasa bahagia dengan itu, maka kamu yang tercantik ya. Papa mama kita yang punya suami, yang punya istri, yang sudah punya anak-anak. Kalau orang lain selalu puji kita, tanya di suami ya. Biar dulu kita ya Luna Maya, sekarang kita Sununung juga, pasti suami dia akan tetap bilang cantik ya. Jangan coba-coba dibilang lain, berarti susah itu ya. Jadi papa mama saudara-saudara, hidup yang bersyukur adalah tidak menjadikan standar dunia atau standar orang lain untuk mengukur kebahagiaan kita. Amin papa mama. Kita harus selalu menjadikan standar Tuhan sebagai ukuran kebahagiaan kita, maka di situ kita akan selalu mengucap syukur. Dan papa mama saudara-saudara, peringatan yang ketiga dan yang terakhir dari Rasul Paulus adalah yang mengatakan waspadalah terhadap ajaran palsu, karena ajaran-ajaran palsu itu bisa menjauhkan kita dari Kristus. Papa mama saudara-saudara, sikap berjaga-jaga atau sikap waspada itu penting, sebab iblis akan memanfaatkan semua kenikmatan dunia untuk menggoda kita. Jika jemaat di kota Kolose digoda dengan kata-kata filsafat yang menggiring mereka untuk melakukan pemujaan-pemujaan terhadap roh-roh orang kafir, maka kita bisa melihat sekarang ini kira-kira godaan apa yang sementara mau membuat kita untuk menjauh dari Tuhan. Papa mama saudara-saudara, contoh ada banyak, tetapi beberapa yang saya catat di sini, godaan yang kita sering temui itu papa mama adalah godaan gaya hidup ya. Godaan gaya hidup hedonisme ya. Gaya hidup hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus pada kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Jadi kalau mau senang ya, mau hidup tidak susah, bisa menghalalkan segala cara ya. Tidak ada norma, tidak ada aturan dalam gaya hidup ini ya. Dan ajaran yang dianut oleh gaya hidup hedonisme adalah ajaran Illuminati ya. Papa mama bisa search di internet tentang ajaran ini. Semuanya tentang kesenangan, fokus mereka pada harta dunia. Oleh karena itu kita kalau lihat orang-orang kaya itu papa mama yang sudah miliuner dan miliarder dan lain sebagainya, kadang-kadang mereka naik oto saja, mereka mau naik oto, naik mobil yang terbuat dari emas. Bahkan ada satu tayangan di YouTube saya nonton itu, makan saja mau nasi pakai emas ya. Itu sudah model bagaimana itu? Padahal masuk di perut yang sama itu. Bahkan papa mama saudara-saudara, ajaran hedonis
Illuminisme ini, ajaran Illuminati ini membuat orang untuk mengalami kepuasan atau hasrat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini ajaran-ajaran yang tanpa kita sadari sudah merasuki dan sementara menggoda kita. Bahkan Papa Mama saudara-saudara, ada juga godaan yang tak kalah menakutkan, yaitu gesitnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Sekarang ini tidak ada yang tersembunyi di dunia ya. Semua terbuka. Ini disebut zaman transparan ya. Semua hal mudah diakses ya. Dan itu baik. Tetapi harus kita ingat bahwa teknologi juga memiliki sisi negatifnya. Kalau kita mencermati beberapa anak-anak muda sekarang ini, Papa Mama, banyak anak-anak yang dia cenderung untuk sulit berelasi dengan orang lain. Karena apa? Karena mereka hanya sibuk dengan ini HP saja. Mereka bisa duduk dengan HP ini dari pagi sampai sore, lupa makan ya. Bahkan kadang-kadang lupa orang tua juga. Ya. Belum sadar, oh ini ketemu mama, ini ketemu bapak. Anak-anak zaman sekarang, tapi bukan anak-anak juga Pak Mama ya. Kita lihat orang tua sekarang ini juga bukan main ya. Kita kadang-kadang posting ini ya, saya kok lihat di Facebook, di TikTok, saya juga pusing ya. Kamar tidur itu ruang privasi kita, amin ya Pak Mama. Tapi ada yang bisa foto ini di atas tempat tidur, di kamar tidur, baru dia tidak edit lain ya. Dia langsung posting saja, baru dia tulis natural saya, aduh kasihan. Papa Mama saudara-saudara, tanpa sadar kita sudah membuka sendiri ya hal yang privasi ya, hal yang tidak boleh semua orang tahu. Jadi harus bijak-bijak. Waspada itu diperlukan dalam dunia sekarang. Anak-anak 35 orang. Ingat waspada ya. Ingat waspada? Ingat tidak? Dong ragu-ragu. Ingat waspada? Ingat ya. Dunia memberikan godaan yang keras ya. Pelan-pelan tapi dia bisa menggiring kalian masuk dalam jurang. Jadi waspada. Dunia tiba-tiba bisa tawarkan nyong ganteng ya, pakai mobil Fortune ya, tapi lihat KTP bukan orang Kristen ya. Itu tawaran dunia. Dunia bisa tawarkan nona cantik, mulus ya, Luna Maya, tapi bukan orang Kristen ya. Dunia bisa tawarkan seks bebas ya, sebelum menikah. Dunia bisa tawarkan narkoba untuk kita terbang melambung tinggi di udara. Dunia bahkan bisa tawarkan beras 5 kilo dan mie instan 2 bungkus ya. Tapi gantinya kita menyerahkan iman kita. Kita boleh tertawa, tapi itu sudah pernah terjadi ya. Itu kenyataan yang tiap-tiap hari dialami oleh anak-anak muda Kristen. Oleh karena itu waspada. Belajar untuk tiap-tiap hari berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Karena hanya orang-orang yang demikian saja yang akan bertahan menghadapi macam-macam rupa ajaran sesat. Waspada, sebab dunia akhir-akhir ini sungguh jahat. Anak-anakku 35 orang, selamat menjadi pengikut Kristus. Selalu ingat hari ini, selalu ingat janji kalian. Tadi vokal grup Rayon 6 mengaminkan janji kalian dalam pujian. Walaupun banyak cobaan, harus tetap setia pada janji kalian. Oleh karena itu, teruslah berakar dan bertumbuh dalam Kristus, agar saat dunia menggoda, kalian tetap tahan
dalam ujian itu dan keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berikan kesempatan kepada vokal grup Yair dan akan diikuti oleh duet dari keluarga Taulu, kepada vokal grup Yair dan duet keluarga Taulu untuk menaikkan pujiannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Vokal grup Yair